Bapak Ibu semuanya, tim dari PMPU tidak terkecuali ya. Jadi semuanya harus berperan aktif. Jangan karena saya pramubakti Bu, saya saya pendengar saja. Enggak boleh seperti itu. Kita semua adalah teamwork ya. Juga yang apalagi yang PNS ya. Jadi semuanya berkontribusi untuk menjadi lebih baik ya untuk pelayanan publiknya. Jadi kami harapkan nanti Bapak narasumber tentu luar biasa narasumber kita ini ya. Saya mengharapkan sekali supaya teman-teman ini bisa tumbuh motivasinya untuk bisa mempersiapkan kembali semangat untuk meraih WBK. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka workshop implementasi RB untuk mewujudkan zona integritas dan dalam meraih WBK saya buka secara resmi. Siapa kita? Kami PMP siap WBK 2021. Tepuk tangan yang 2021. sesuai dengan tadi arahan Bu Direktur dan sesuai dengan yel-yel kita ya. Siap WBK 2021. Kalau siap WBK berarti ada banyak hal yang harus kita persiapkan dari sekarang. Baik, mohon izin bisa ditampilkan materi. Hari ini kita akan belajar dari 5 unit kerja. 5 unit kerja se-Indonesia yang berhasil meraih WBK 2019 dan sampai ke belakang. Nah, kita akan pelajari, kita akan kupas, kita akan cari apa yang bisa kita lakukan dari yang sudah mereka lakukan. Tentunya ini bukan meniru, tapi merupakan inspirasi, kita modifikasi, kita harus bikin lebih baik lagi. Ya, kalau mereka bikin segini, kita bikin segini. Ya. Kita akan belajar dari 5 unit kerja. Ya, yang pertama langsung kita lihat. Nah, kita akan belajar dari saudara kandung kita. Di kesempatan ini, tahun 2020 ini kita tahu bersama adalah tahun pertama dari periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan mulai dari masa kampanye selanjutnya sampai diformalkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah, salah satu prioritas kerja beliau dari 5 prioritas kerja adalah reformasi birokrasi. Dan dalam beberapa kesempatan, Presiden secara eksplisit memaknai atau memintalah kepada kita dalam hal reformasi birokrasi ini, kunci pentingnya adalah masalah speed yang beliau minta, yaitu masalah kecepatan. Nah, bagaimana memaknai pembangunan zona integritas? Jadi esensinya zona integritas itu adalah miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi kalau kita membayangkan instansi pemerintah seperti Badan POM kita ini adalah sebuah rumah, dalam rumah itu tentu ada unit-unit kerja, termasuk unit kerja kita dari surat PUPM ini. Nah, diharapkan unit-unit kerja ini bisa menjadi model atau percontohan dalam hal pembangunan reformasi birokrasi di unit kerja tersebut yang kita kenal dengan istilah zona integritas. Tentu harapannya unit yang dipilih tersebut bisa menjadi model sehingga bisa kemudian direplikasi, ya, dijadikan benchmark oleh unit-unit kerja lainnya. Bahkan tidak terbatas dalam lingkungan Badan POM, tapi juga oleh instansi unit-unit kerja dari instansi pemerintah lainnya. Memang faktor utama itu adalah komitmen pimpinan. Tapi sekali lagi tadi, komitmen pimpinan tanpa didukung oleh komitmen teamwork juga tidak akan bisa berjalan. Jadi karena hanya lokomotifnya saja, nanti gerbongnya nggak ikut jalan. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan
kembali di dalam pendalaman tentang reformasi birokrasi, terutama untuk implementasi masing-masing Pokja, kan ada 6 ya. Maka sekarang saya ingin membakar dulu nih ide-ide cemerlang Bapak Ibu melalui 5 KL dan juga BUMN, sehingga Bapak Ibu bisa belajar, bisa terinspirasi, dan bahkan nanti selain 5 yang ke-6 itu juga dari kami Motivasi Indonesia juga melakukan pemberdayaan masyarakat juga. Nah, mau tahu seperti apa? Tunggu tanggal mainnya ya. Kami Motivasi Indonesia, kebetulan saya juga sebagai Ketua Bidang Pemuda FKPT DKI Jakarta, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Ya, jadi saya diutus oleh Pak Gubernur Pak Anies untuk menjadi Kabid Pemuda dan Pendidikan FKPT DKI. Jadi saya diminta beliau untuk menyusun program gagasan bagaimana supaya kurang lebih sensusnya di DKI itu ada sekitar 3 juta lah kurang lebih pemuda. Mas Amri, bagaimana supaya 3 juta pemuda ini bisa terbebas dari radikalisme dan terorisme? Usulan inovasi ini didasari dari produktivitas kerja, ya ini terkait masalah sumber daya manusia dan perlunya lingkungan yang nyaman, baik dalam bersosialisasi dan menambah edukasi yang mendukung sehingga dapat menciptakan budaya kerja pikir di Badan POM, khususnya di Direktorat PMPU. Usulan inovasi dari Pokja 1 yaitu PMPU Cafe Corner. Ya ini suatu wadah atau tempat di mana kita dapat listen learn dan share experience dari SDM di BIT PMPU. Kami mempunyai inovasi pengembangan subset PMPU terpadu. Latar belakangnya karena selama ini berbagai kegiatan, kemudian pengukuran kinerja, manajemen SDM, dan segala sesuatu terkait kegiatan di Direktorat PMPU itu belum terintegrasi, jadi datanya mencar-mencar. Jadi kami membuat inovasi mengembangkan bagaimana agar apa yang kita lakukan itu terintegrasi di suatu subset. Jadi monitoringnya, kemudian pengukuran kinerjanya dapat dilihat real time seperti itu. Aplikasi ini kami usulkan adalah aplikasi untuk menganalisis data pegawai yang sudah ada di CISN, atau mungkin juga menambahkan data-data kepegawaian yang memang dibutuhkan yang tidak ada di CISN gitu. Jadi memang diharapkan tidak ada duplikasi, justru kita mungkin malah menarik data yang dari CISN kemudian menganalisisnya menjadi data yang lebih siap saji begitu istilahnya. Ya, ini inovasi area penguatan akuntabilitas yang kita telah diskusikan tadi, Akitaki ya. Apa itu Akitaki? Nah, ini dia. Yuk kita cerita tentang kinerja hari ini. Nah, jadi ini adalah aplikasi berbasis mobile ya. Kondisi saat ini menggambarkan data dokumen terkait akuntabilitas ini belum terpusat ya. Jadi datanya tuh masih masing-masing punya sendiri tercecer gitu. Nah, terus berbagai sistem yaitu Sakip, QMS, RB mempersyaratkan adanya data dukung sebagai bukti diterapkannya sistem yang akuntabel di setiap unit. Nah, inovasinya terdiri dari 3 opsi, ada sampun. Ini artinya adalah setiap Anda mengadu, PMPU menindaklanjuti, atau opsi kedua adalah pekan Kamis, apapun keluhan Anda, kami siap melayani, atau opsi yang ketiga yaitu senyum inovasinya, setiap Anda mengadu, kami siap melayani. Nah, kenapa kita perlu membuat yang seperti Bu Ruki sampaikan? Karena ternyata layanan pengaduan untuk Direktorat PMPU itu
kita memiliki beberapa channel atau saluran, ada call center ya melalui telepon, kemudian ada yang langsung ke Direktur PMPU Badan POM di Gedung F lantai 4. Kami ingin mengajukan 3 inovasi terkait inovasi area peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama sebenarnya sudah didiskusikan, ini terkait aplikasi mobile yang Bapak tadi jelaskan. Kalau misalnya harus pakai komputer itu sedikit merepotkan, jadi kami mengusulkan membuat aplikasi mobile Istana UMKM dan SPPIRT yang nanti bisa di-download di Play Store, yaitu dilengkapi dengan fitur Q&A, pertanyaan umum atau terprogram, kemudian emoticon online, pengaduan online, integrasi dengan kuesioner kepuasan Simolek Desi yang dimiliki oleh Inspektorat. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk PMPU. Acara selama 2 hari ini telah selesai dan kami berharap kami dari Motivasi Indonesia bisa memberikan suplemen, asupan mengenai RB. Bapak Ibu bisa lebih semangat, bisa lebih on fire, bisa lebih paham apa itu implementasi RB, apa yang harus dilakukan menghadapi zona integritas, sehingga diharapkan ini bukan akhir, ini baru awal ya. Ini awal dari perjalanan kita untuk mengimplementasikan zona integritas. Nah, jadi sekali lagi kita tidak boleh cepat puas. Harus selalu merasa haus ya, haus perubahan, haus ilmu gitu ya. Nah, kami berharap masih mendapatkan kesempatan untuk bertemu Bapak Ibu lagi karena memang perjalanan kita masih panjang. Yang sebenarnya kalau menurut kami penerapan RB itu tidak akan mempunyai nilai prestis apabila tidak ada kemanfaatannya untuk rakyat banyak. Ya, jadi apapun nilai RB itu, tapi kalau tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, untuk rakyat banyak, itu tentunya juga tidak akan punya nilai yang benar-benar utuh gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Silakan untuk sekali lagi mengisi testimoni di kolom chat. Karena kami juga butuh saran masukan dari Bapak Ibu semua untuk penyelenggaraan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.